mana ya? Yang masih bisa ditangkap teman-teman tadi sampai mana ya? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Halo? Oke. Sampai sini ya, berarti ya? Iya, Bu, sampai situ. Oke, ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ini kayaknya kemarin sudah saya minta menuliskan sih ya di mana di presensi ya. Untuk presensi yang kemarin distrik dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara spektranya, ya, spektra MS itu tajam dan apa ya, kurus-kurus gitu. Jadi bukan yang lebar-lebar, bukan, dia tajam. Nah, yang saya tanyakan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, coba. Kalau dari spektrum MS, kira-kira sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Kan harus tahu dulu sumbu X-nya itu menunjukkan apa, sumbu Y-nya menunjukkan apa. Ya, silakan siapa mencoba menjawab. Sorry ya, ini internetnya di kampus kayaknya lagi agak-agak, tapi mending sih. Ya, silakan. Sumbu X-nya, jadi aksesnya apa, kemudian sumbu Y-nya apa, kalau kita belajar spektrum MS. Oke, yang menjawab. Y-nya kelimpahan relatif, betul ya. Atau biasa disebutkan di alat itu relative abundance. Kemudian X-nya adalah M per Z. Ya, perbandingan antara massa dan muatan. Betul. Bisa M per Z, bisa M per E ya. Teman-teman boleh memilih salahnya. Baik, ini yang tadi disampaikan Sekar ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh seperti ini ya, nggak pakai kedengaran kan ya? Terdengar, namun putus-putus. Oh, oke. Bentar. Oh, ya, sorry. Iya nih, nggak tahu nih, di kampus lagi, ini karena banyak yang ke kampus kali ya. Baik, lanjut ya. Jadi, ini yang tadi disampaikan Sekar ya, sumbu X-nya adalah M per Z, kemudian sumbu Y-nya itu ini, relative abundance atau disebutnya relative intensity. Nah, kalau untuk data yang sekarang itu teman-teman sudah dipermudah ya, sudah ada skalanya dan biasanya sudah ada angkanya. Jadi kelimpahan relatifnya itu berapa? Kalau zaman saya dulu, kemudian di puncak yang tertinggi, misalnya ini kan 100 ya. Nanti kemudian yang lainnya adalah perbandingan relatif dibandingkan dengan puncak yang tertinggi ini. Nah, kalau sekarang itu sudah sangat dimudahkan dengan perkembangan teknologi ya.
Jadi teman-teman beruntung itu sudah. Oke. Oke, lanjut yang baik. Sekarang kita lihat masing-masing. Jadi puncak yang tertinggi itu biasa kita sebut base peak ya. Base peak itu adalah puncak yang tertinggi. Maksudnya kelimpahannya paling tinggi. Kalau kelimpahannya paling tinggi maksudnya adalah kebolehjadian menemukan potongan atau pecahan atau fragmen pada M per Z 91, ini kan 100% ya. Nah, berarti M per Z atau potongan, saya menyebutnya fragmen sih biasanya, fragmen 91 ini, fragmen dengan BM 91 ini, berarti dia cukup stabil. Atau dia malah sangat stabil, bisa dikatakan sangat stabil karena kelimpahannya itu mencapai 100. Ya, ini sebenarnya 100% sih, 100%. Sehingga untuk puncak yang tertinggi itu biasa kita menyebutnya sebagai base peak. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan ion molekuler atau ion induk ya. Di bahasa Indonesia itu ion induk. Teman-teman boleh pakai istilah bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, mana yang lebih nyaman gitu ya. Saya oke dengan dua-duanya. Tapi jangan dicampur. Jadi kalau mau nyebut ion induk ya sebutkan ion induk gitu ya. Jangan induk ion, bukan, nanti beda lagi. Parent ion itu kan berarti ion induk gitu ya. Baik. Lanjut ya. Nah, kemudian ion molekuler. Ion molekuler ini biasanya menunjukkan berat molekul tersebut. Jadi BM dari suatu senyawa itu biasanya ditentukan atau ditunjukkan dari ion molekulernya. Tetapi tidak selalu ya. Jadi ada di beberapa senyawa yang dia itu sudah ada pecahan, sudah pecah dulu sebelum masuk ke ruang pengionan. Akibatnya apa? Akibatnya ion yang terdeteksi terakhir, jadi yang memberikan puncak paling ujung gitu ya, puncak terakhir, itu belum tentu menunjukkan BM di beberapa senyawa. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara umum ion molekuler itu adalah ini peak yang muncul paling akhir, paling pojok, dan ini menunjukkan BM dari senyawa tersebut. Ya. Jadi memang di spektroskopi ini kebolehjadiannya itu cukup besar ya teman-teman. Kan memang ilmu pasti itu nanti jadinya juga tidak pasti. Setiap ada penemuan baru kan kemudian akan bergeser lagi teorinya gitu kan. Baik, teman-teman sudah memegang ion molekuler ini adalah BM dari senyawa itu. Atau disebut juga dengan senyawa. Pecahan-pecahannya atau fragmen-fragmen lain yang lebih kecil BM-nya yang lebih kecil ya, lebih kecil, tapi BM-nya yang lebih kecil daripada ion molekuler itu disebut sebagai ion anak. Atau kalau di sini disebutnya sebagai fragmen ion. Ya. Kalau bahasa Indonesia disebutnya ion anak, jadi sama. Fragmen yang